Bapak untuk minta izin untuk sosialisasi kegiatan umrah itu tentang modul 1. Jadi mungkin menjadi tugas bagi kami harus mensosialisasikan modul 1 ini, terutama tentang modul 1.4 itu tentang budaya positif. Jadi kami bertiga, yang sendiri itu Pak Sorma, kemudian Ibu Budi Lestari dan Astimayati, mohon izin kepada Bapak untuk sosialisasi tentang modul yang kami pelajari kepada teman-teman di sekolah, Pak. Nah, itu yang kami sampaikan kepada kesempatan ini. Terima kasih Pak Serban. Jadi pada prinsipnya sekolah mengizinkan calon guru penggerak untuk memberikan sosialisasi kepada guru-guru lain. Memang itu harus sebenarnya, jadi bisa dilaksanakan, bisa apa yang didapat oleh guru penggerak bisa didapatkan pula oleh guru-guru yang lain. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama dan terutama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dapat berkumpul pada kesempatan yang selanjutnya demi berkahnya serta lancarnya kegiatan kita pada hari ini. Kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Anwar Harun SPD. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Acara selanjutnya, arahan atas kata-kata dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ini adalah guru sebagai pelopor untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif, efisien, atau boleh dikatakan kita ini nanti adalah sebagai corong pertama untuk pelaksanaan kurikulum prototipe. Acara selanjutnya, arahan atas kata-kata dari Bapak Pengawas Satuan Pendidikan, Bapak Rashid Mahmudi, sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Bapak Menul Kepala SMP 1, Bapak dan Ibu, hari ini mudah-mudahan menjadi hari yang istimewa bagi kita, karena kita sangat berharap ingin tahu seperti apa itu konsep Merdeka Belajar. Kita sudah berbagai waktu, berbagai kali mendengar, melihat ya terkait dengan istilah-istilah itu. Tetapi secara rinci seperti apa dan implementasinya bagaimana? Maka mudah-mudahan hari ini teman-teman kita yang hadir di sini akan memaparkan terkait dengan ide dasar konsep yang diberikan oleh Kiai Haji Dewanto. Kemudian bagaimana nanti mulai mengimplementasikan. Kita akui Bapak dan Ibu dari bertiga dulu ya. Baik Bapak dan Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan ketercapaian dari kegiatan kita ini. Maka kegiatan sosialisasi
filosofi pemikiran jajar Dewantara dan budaya positif di SMP 1 Parangkanting secara resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Yang akan disampaikan oleh Bapak Waris selanjutnya kepada Bapak Andi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil dan seterusnya yang kami banggakan, yang kami juga sayangi itu adalah Bapak Ibu Majelis Guru SMP 1 Parangkanting yang telah mau hadir pada acara sosialisasi guru penggerak angkatan 4 ini. Jadi untuk kata-kata penghormatan mengingat waktu bisa merupakan saya. Yang penting kami mengucapkan terima kasih pada pihak sekolah yang telah memfasilitasi dan Bapak Ibu yang sudah mau ikut mendengarkan tentang kegiatan ataupun materi yang akan diberikan. Baik, tiba pada giliran kami untuk sosialisasi pendidikan guru penggerak. Sebetulnya yang akan kami sampaikan juga ada 2 modul, tapi karena modul 1 sudah disampaikan, jadi kami sedikit mengambil intisarinya saja, itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi poinnya Bapak Ibu, ternyata anggapan kita selama ini tentang pendidikan itu mungkin bisa diluruskan. Jadi kalau selama ini kita menganggap yang pendidikan itu adalah mentransfer ilmu tanpa memikirkan apapun proses caranya, yang penting ilmu sampai. Tetapi setelah diteliti, setelah dikaji, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara bukan seperti itu adanya. Jadi yang pendidikan itu adalah proses menuntun, seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama, menuntun kodrat yang sudah dimiliki oleh anak. Jadi kami juga sudah sampaikan sering di acara muhadharah atau upacara, anak-anak kita itu sudah memiliki potensi yang masing-masing Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita stres, tidak perlu kita strength. Kalau anak itu tidak pintar bahasa Inggris, tidak pintar matematik, ya memang itu kodratnya, memang itu kemampuannya. Jadi kita hanya menuntun apa kemampuannya saja. Kalau memang dia hobinya di olahraga, maka disitulah fungsi kita sebagai pendidik, menuntunnya supaya dia bisa berhasil nanti menjadi apakah menjadi atletkah atau menjadi pada bidang olahraga tersebut. Begitu pula pada bidang kesenian dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi kami terus terang aplikasinya sudah kami rasakan. Kami terus terang untuk mata pelajaran IPA ini Bapak Ibu, kalau selama ini kami stres, setiap diadakan UH itu 1-2 orang yang tuntas. Tetapi setelah kita mengetahui, kan memang itu kondisi anak kita. Jadi kita jalani aja, kita tuntun saja anak ini. Jadi kalau memang dia tidak memenuhi target KKM dengan usaha yang sudah maksimal, maka kita jalani aja, memang itu kondisi anak kita. Jadi tidak ada beban lagi. Kami terus terang setelah kami menampakkan materi ini, jadi rasa beban di hati ini memang sudah agak berkurang Bapak Ibu. Kami sampaikan kepada pendamping juga seperti itu, apa yang Bapak rasakan. Ternyata selama ini kami tersedikit masuk vokal itu stres. Kenapa? Pasti anak itu nanti adalah yang tidak mengerti lah, ada yang tidak tuntas lah. Tapi setelah kita tahu bahwa anak itu memiliki kodratnya masing-masing dan kita hanya bertugas menuntunnya saja, supaya kodrat tersebut atau potensi tersebut bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi itu intinya Bapak Ibu tentang proses atau filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Jadi ini sedikit untuk mungkin yang lain-lain sudah disampaikan oleh pemateri pertama. Jadi tadi sudah dicontohkan sebagai jagung dan seterusnya. Kemudian mungkin tentang kemerdekaan dalam belajar, mungkin jangan sampai salah kaprah gitu Bapak Ibu. Merdeka dalam belajar artinya kita mengajarkan seenaknya atau siswa atau murid belajar seenaknya, bukan seperti itu. Bukan merdeka dalam artian seperti itu, tapi merdeka lebih kepada mereka tuh memiliki kesempatan belajar yang sama. Jadi kalau ada yang anak itu kurang bisa untuk menerima dengan metode ini, maka dia berkesempatan untuk menerima dengan metode yang lain. Itu maksudnya merdeka belajar. Jadi gurunya merdeka, anaknya juga merdeka. Jadi kita bisa saja anak itu gaya belajarnya dia berlari-lari, tidak ada masalah. Bisa saja anak itu nanti dia cara belajarnya mungkin dia sambil bernyanyi. Biasa saja, memang itu yang merdeka belajar dalam kodrat atau dalam tuntunan yang masih ada istilahnya dalam tanda kutip tidak kebablasan. Jadi yang merdeka itu artinya anak seenaknya saja, guru seenaknya saja mengajar, bukan seperti itu yang merdeka.
Jadi yang merdeka ini lebih kepada memberikan akses yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau guru memberikan dengan cara apapun. Mau di luar boleh, jadi tidak harus dalam lokal ngajar Bapak Ibu. Kalau anak itu hobinya di luar seperti olahraga, ya di luar kasih materi. Kalau dia pusing dengan menghadap papan tulis terus, maka guru olahraga bisa bawa yang keluar. Di luar diajarkan tentang itu contoh ya kalau juga. Begitu pula guru IPA mengajarkan tentang ekosistem, tidak perlu dalam lokal, bawa aja dia ke halaman, bawa dia ke taman. Maka di sana bisa kita ajarkan ekosistem. Nah, itu yang merdeka dalam belajar Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit mengulas lagi tentang prinsip merdeka dalam belajar. Mungkin pada zaman tadi kita berada pada abad 21, maka sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Anak kita tuh akan hidup dalam dunia digital. Jadi mau tidak mau guru juga harus bisa dengan era digital ini. Itu maksudnya kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian lanjut saja yang sudah disampaikan, budi pekerti itu adalah tentang etika tadi. Kata kuncinya budi pekerti ini adalah keluarga yang paling pokok untuk menanamkannya. Jadi kalau keluarganya bagus dalam penanaman budi pekerti, maka dia akan bagus. Jadi peran orang tua sebagai guru, penuntun dan memberi teladan menjadi sangat penting dalam pembuatan karakter atau budi pekerti. Jadi di sini memang peran orang tua, Bapak. Kita ini di sekolah hanya istilahnya setelah dididik oleh orang tua di rumah, maka kita hanya menuntunnya saja lagi di sekolah ini. Di samping kita memberikan pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita terapkan di sekolah seperti pembiasaan tentang religius dan yang lain. Itu sekilas tentang pemikiran untuk Kiai Utara. Masuk pada poin kami yaitu tentang 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa untuk menerapkan disiplin tentu ada beberapa cara atau beberapa kiat yang dilakukan. Ya, mungkin selama ini kita melakukan dari yang 5 ini, Bapak Ibu. Mungkin ada 5 posisi kita sebagai guru, sebagai orang tua, ataupun sebagai atasan dalam mengontrol atau menerapkan disiplin tersebut, baik di lingkungan sekolah, di rumah bagi orang tua, di perusahaan bagi atasan. Apa yang 5 posisi tersebut? Ini dikembangkan oleh Dian Joseph. Ini adalah peneliti yang sudah meneliti. Jadi yang pertama itu katanya posisi yang pertama yang dilakukan orang untuk menerapkan disiplin itu adalah penghukum. Nah, jadi ini posisi pertama. Apa ciri-ciri dari seorang penghukum itu, Bapak Ibu? Dia selalu menggunakan atau biasa menggunakan hukuman verbal dalam bentuk verbal, kata-kata maupun fisik. Jadi selalu istilahnya menghukum apakah itu peserta didik atau apakah bawahannya dengan kata-kata maupun dengan fisik. Kemudian cenderung mengatakan bahwa sekolah harus memiliki sistem alat yang lebih menekan lagi. Jadi dibuatlah peraturan yang se-streng mungkin, yang lebih menekan supaya peserta didik itu tidak dapat bergerak sama sekali. Nah, itu ciri-ciri dari posisi penghukum. Kemudian kata-katanya selalu patuhi aturan saya atau awas. Itu kata-kata sang penghukum. Kamu selalu saja yang salah, pasti selalu kamu yang berbuat seperti itu. Nah, ini adalah kata-kata seorang penghukum, Bapak Ibu. Kemudian dia hanya yakin, kalau orang penghukum ini dia yakin hanya dengan cara dia pembelajaran itu berhasil. Cara yang lain tidak. Penting cara dia ini yang betul. Yang lain dia tidak mau terima masukan ataupun pembaruannya. Kemudian posisi yang kedua, nah ini lebih lebih halus sedikit mungkin Bapak Ibu, tapi masih dalam kategori yang belum diharapkan, yaitu membuat orang bersalah atau merasa bersalah. Jadi biasanya tipe dari orang pembuat orang bersalah ini itu bersuara lebih lembut. Ya, kemudian menggunakan keheningan, biasanya diam saja di depan. Ya, kemudian sehingga orang merasa tidak nyaman atau rasa bersalah dari murid tersebut dan merasa rendah diri. Kemudian kata-kata yang keluar bagi seorang guru, ibu sangat kecewa dengan dirimu. Berapa kali harus diberitahu? Coba seandainya orang tuamu tahu. Nah, itu kata-kata dari seorang yang membuat orang merasa bersalah. Kemudian dia akan murid akan memiliki penilaian yang buruk setelah kita lontarkan kata-kata itu, maka murid akan merasa dirinya akan menilai penilaian buruk terhadap dirinya. Dia merasa tidak berharga atau merasa mengecewakan orang lain. Ini yang sangat ditakutkan, Bapak Ibu. Timbul rasa kecewa dan merasa tidak berharga, sehingga nanti tertanam perasaan itu tertanam dalam dirinya. Nanti lebih parah lagi,
kalau orang penghukum biasanya anak-anak kita akan ngomel, nanti akan ada contohnya Pak Ibu. Tapi kalau orang pembuat orang bersalah, dia hanya menanam terpendam aja dalam hatinya. Ini kata psikologi ini lebih berbahaya lagi. Kalau dikeluarkan kata-kata mukatan, oke lah, lapang jiwanya. Tapi kalau dipendam, ini lebih berbahaya lagi katanya. Kemudian kita lihat yang posisi yang ketiga, ini mungkin juga ada juga di antara kita mungkin yang berposisi sebagai teman. Nah, ini mungkin lebih bagus lagi. Ya, teman ini artinya apa? Tidak menyakiti murid, tapi tetap mengontrol melalui persuasif. Kelebihannya kalau posisi kontrol sebagai teman ini, dia terjalin hubungan yang baik dengan murid, bercanda dan humor. Jadi dengan murid itu suka bercanda, suka berkelakar itu dengan murid. Kemudian kata-kata yang dipakai tentu ibaratnya kadang-kadang mungkin bisa dikatakan sama besar. Ayo bantu bapak, ayo demi bapak bantu ya, ayo ingat tak bantu bapak selama ini. Mungkin kata-katanya seperti itu. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Nah, ini kata-kata seorang teman yang memposisikan dia sebagai teman. Tapi negatifnya ini yang akan harus kita hindari. Seandainya dia tidak merasa apa istilahnya, ada timbul rasa kecewa ketika dia tidak diperhatikan lagi, maka dia akan tidak, istilahnya timbul rasa kecewa. Ketika dia tidak diperhatikan, maka dia timbul rasa kecewa. Tentu tidak mungkin setiap hari guru itu memperhatikan dia terus. Bisa saja guru tersebut ada halangan untuk tidak hadir, maka nanti dia merasa rasa kecewa kalau tidak diperhatikan oleh guru lain. Dan dia hanya percaya pada guru tersebut saja, pada guru lain dia tidak terbuka. Nah, itu resikonya kalau sebagai teman. Kemudian lebih dari itu namanya pemantau atau monitor atau mengawasi. Nah, ini orang posisi kontrol ini adalah yang suka mengamati dan bertanggung jawab atas orang-orang yang diamati. Jadi dia mengamati itu berdasarkan peraturan. Jadi kalau ada peraturan, maka dia melanggar peraturan. Nah, berarti konsekuensinya apa? Itu saja. Kata-katanya datang saja. Tidak ada menghakimi. Dia tinggal melanggar peraturan, konsekuensinya apa? Nah, sesuai dengan aturan apa konsekuensinya? Jadi itulah kira-kira posisi dari seorang monitor. Jadi dia hanya mengandalkan perhitungan, catatan data. Mungkin selama ini dia sudah sering masuk dalam buku tiket atau buku kasus. Nah, siapa yang harus dilakukan? Nah, itu kira-kira posisi pemantau atau monitor. Kata-katanya mungkin sanksinya apa? Peraturannya apa yang telah kamu lakukan? Terus apa konsekuensinya? Itu mungkin kata-kata dari seorang pemantau. Nah, diharapkan Bapak Ibu untuk memerdekakan murid ini, maka diharapkan memang ini posisi yang paling tinggi adalah seorang manajer. Nah, apa itu seorang manajer? Disebut juga dengan posisi mentor, di mana guru itu berbuat bersama murid. Jadi didalami dulu terlebih dahulu Bapak Ibu. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendorong murid menemukan solusinya. Artinya ditanyakan apa masalahnya, kemudian ditanyakan apa keyakinan yang sudah dia langgar, dan nanti kira-kira apa solusinya. Jadi artinya dia berkolaborasi Bapak Ibu, antara murid dengan guru saling berkolaborasi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, jadi kadang-kadang seorang manajer ini bisa nanti bagi dia harus memiliki keterampilan sebagai teman supaya dia tidak canggung dengan muridnya, dan sebagai pemantau supaya data yang dia dapatkan akurat. Jadi seorang manajer ini bisa memiliki keterampilan teman dan pemantau. Jadi dia bisa sewaktu-waktu menjadi pada posisi tersebut. Nah, jadi penekanannya Bapak Ibu pada manajer ini bukan apa masalah, apa salahnya, siapa yang salah, apa salahnya, tapi adalah berkolaborasi dengan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut ke depannya. Jadi mencarikan solusi lah istilahnya. Dan kami yakin dari yang disampaikan oleh pemateri ini, kita sudah melakukan ini selama ini Bapak Ibu. Itu walaupun kita tidak tahu namanya nanti restitusi ya Bapak Ibu. Jadi sistem yang dilakukan oleh seorang manajer ini adalah dalam bentuk restitusi. Dan dari hasil penelitian, guru-guru sudah melaksanakan ini. Ya, sudah lebih-lebih guru BK. Kami terus terang kalau mendengar Pak Riko menangani satu kasus, itu memang ditanya dulu apa masalahnya. Kemudian, nah, kira-kira perbuatannya salah atau melanggar aturan. Nah, kira-kira apa solusinya ke depan? Akhirnya itu yang disebut dengan restitusi itu Bapak. Nanti kita lanjut lebih jelas. Jadi kata-kata yang keluar, apa yang kamu yakini seperti yang disampaikan oleh Tina tadi,
Kalau dia sudah meyakini bahwa memakai helm itu adalah suatu keharusan bagi dirinya, berarti dia melanggar keyakinan dirinya. Kemudian jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu kata-kata yang kedua. Apa yang bisa kamu perbaiki? Atau apa rencanamu ke depannya supaya tidak terlambat lagi? Apa rencanamu? Seperti anak kita Ibnul 9C ya Pak Ibu, itu kan sering terlambat. Kalau kita pagi kemudian kita tanya apa solusinya? Nah, mungkin apakah dia harus bangun lebih pagi, apakah dia harus diantarkan orang tua, atau kita sampaikan ke orang tua supaya jangan dia terlambat gara-gara ini ada laporan juga karena dia membantu orang tua. Berarti harus kita telusuri terlebih dahulu. Itu kemarin kasus-kasus yang pernah kami terima. Jadi setelah mungkin kita tahu alasannya kenapa dia terlambat, nanti kita carikan solusi. Apa solusinya? Dan kami yakin kita sudah melakukannya Pak Ibu. Sudah kita lakukan ini selama ini semenjak kami di sini sudah banyak kita menerapkan prinsip restitusi ini. Walaupun itu kita tidak tahu teori tentang restitusi tersebut. Kemudian, jadi tugas manajer itu adalah membimbing untuk mengatur dirinya, bukan memisahkan mereka. Jadi kita bukan memisahkan murid yang salah tersebut sehingga dia merasa terasingkan. Tapi bagaimana kita mengembalikan mereka ke kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik dan prima. Ya, kemudian nanti penerapannya dalam bentuk CD3 restitusi. Oke, ini contoh Bapak Ibu supaya lebih jelas. Jadi ada seorang anak yang terlambat, yang terlambat di sekolah. Kalau seorang penghukum maka tindakannya seperti apa Bu? Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari-jari menunjuk dan menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Jangan terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu adalah kata seorang penghukum. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila berbicara seperti itu pada muridnya yang datang terlambat. Akibatnya apa? Ini dia Bapak Ibu. Kemungkinan murid marah, dendam, dan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, ya, atau merusak fasilitas sekolah, atau lebih parahnya kendaraan kita yang dicoret. Jadi Pak Edi terus terang kemarin itu yang dikatakan, ya, dicoretnya mobil saya yang cacing. Kemudian kalau dia sebagai seorang pembuat orang lain merasa bersalah, maka yang dilakukannya adalah nada suara memelas atau halus atau sedih, bahasa tubuh yang merapat pada anak, kemudian lesu. Ya, ini kira-kira prolog saya ya Bu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa? Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Murid bila ditegur seperti ini, akibatnya murid merasa bersalah, kecewa. Artinya dia mengecewakan orang yang mungkin memperhatikannya selama ini. Dan ini lebih parah. Tidak seperti murid dalam posisi penghukum, mungkin murid itu menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, dengan mencoret-coret tadi. Tapi dengan merasa bersalah ini, mungkin dia akan tertekan secara batin. Nah, ini kalau seandainya ini meletus amarahnya, ini lebih besar, ya Pak Riko. Kalau orang yang mendendam ini, kalau suatu marah, ini lebih luar biasa, seperti gunung Krakatau dirinya. Ya, kemudian kalau seorang teman, nada suara, ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapas. Adi, ayo bagaimana kamu? Kemana? Kemarin kamu sudah janji kepada Bapak, kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Sambil ketawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru itu kamu ini sambil senyum-senyum. Dan ini juga dalam penyelesaiannya kurang tepat, Pak. Walaupun sudah agak lebih manusiawi sedikit ya Pak Ibu, tapi masih kurang tepat. Kalau seorang mungkin murid akan merasa senang dengan akrabnya guru tersebut, termasuk dampak positifnya. Cuman negatifnya dia akan tergantung terus. Kalau guru lain yang proses bagaimana? Kalau guru itu oke lah, dia sebagai temannya. Tapi kalau guru yang lain memproses bagaimana? Tentu, mungkin dia akan jadi guru jadinya. Kalau pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh formal, ini seperti orang berpaham ya Pak Ibu. Berpaham saja. Adi lakukan. Tahukah kamu jam berapa sekarang? Atau jam berapa kita mulai belajar? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa yang harus kamu? Kamu kan sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan kalau terlambat. Paham Pak? Saya harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas atau ketinggalan saya Pak. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk
menyalin tugas atau menyelesaikan yang terlambat tersebut. Akibatnya apa? Murid memahami sanksi yang dijalankannya karena sudah melanggar peraturan atau perjanjian tadi. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi, ya. Jadi mungkin nanti solusinya yang tidak ada di sini, Pak. Mungkin bedanya dengan manajer, solusinya tidak ada. Jadi datangnya dari anak tersebut. Nah, kita lihat kalau seorang manajer sama, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Jadi kamu terlambat ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Nah, jadi kita minta dari dia untuk mencarikan solusinya. Saya bisa menanyakan ke taman saya Pak untuk mengerjakan tugas ini. Baik Bu, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah kalau kamu bisa datang tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Oke, berarti datangnya dari murid, itu maksudnya seorang manajer ini. Dan ini nanti diterapkan pada segitiga restitusi ya Pak. Jadi segitiga restitusi yang akan kita bahas setelah ini adalah penerapan dari seorang manajer ini. Ya, kemudian pada posisi manajer, guru istilahnya dia mencarikan solusi, mengetahui apa alasan dia melakukan tersebut, kemudian menstabilkan identitasnya kembali, dan terakhir mencarikan solusinya. Itu saja mungkin mengenai 5 posisi kontrol. Kita lihat untuk segitiga restitusi sedikit Bapak Ibu. Tadi sudah kita bahas sedikit tentang seorang pembuat masalah. Jadi kalau ada seorang yang berbuat salah, maka tindakan yang kita lakukan selama ini mungkin diantara ini Bapak Ibu. Ada yang memaafkannya saja tanpa memproses, ada yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah, apakah dengan mimik atau wajah yang seperti yang kita sampaikan tadi, cenderung berfokus pada kesalahan dan mencari cara daripada mencari cara memperbaiki. Artinya berfokus saja pada kesalahannya, bukan solusinya. Kemudian fokus bagaimana dia membayar kesalahan tersebut tanpa mengembalikan harga diri mereka. Nah, ini yang mungkin harus kita mulai ke depan Bapak Ibu. Kita berusaha bersama-sama untuk mencoba, kalau ada satu masalah pada anak kita, usahakanlah kita bisa mengembalikan mereka dan mencarikan solusi. Dan itu datanya kalau dapat memang dari murid kita Bapak Ibu. Itu usaha kita ke depan, sama-sama kita lakukan. Kemudian sedikit tentang konsep restitusi itu Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dari murid Bapak Ibu, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau kemudian masih menurut dosen ya, restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Kemudian membantu murid berpikir tentang seperti apa dia ke depannya atau yang dia inginkan, dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini poinnya Bapak Ibu, restitusi itu membantu murid untuk memiliki atau mengetahui tujuan hidupnya, menerapkan disiplin positif, dan memulihkan dirinya dalam berbuat salah. Nah, jadi mungkin yang lain-lainnya bisa Bapak Ibu baca. Restitusi itu menguntungkan korban dan juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Maka restitusi ini disebut orang dengan win-win solution. Ya, solusi menang-menang. Nah, solusi menang-menang. Artinya yang pembuat salah merasa tidak dihakimi, sedangkan yang akibat dari kesalahannya juga istilahnya kalau ada bertengkar, maka yang pembuat yang bersalah tidak merasa dihakimi, yang diajari pun merasa puas dengan istilahnya pertanggungjawaban yang diberikan oleh orang yang berbuat kesalahan itu. Ya, jadi karena kita tahu Pak Ibu kan belajar itu kan dari kesalahan, ya kan? Ini ya. Jadi peluang luar biasa itu bagi murid untuk bertumbuh atau bertanggung jawab itu kalau dia belajar dari kesalahan. Jadi kita harapkan mereka belajar hendaknya dari kesalahan mereka itu. Kemudian kita langsung saja ciri-cirinya ada 10 Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu baca. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, kemudian tahapannya supaya cepat ada ciri-cirinya. Kemudian tahapan restitusi ini ya oleh Diana Gosen dalam sebuah bukunya itu ada 3 tahapan, di mana ketiga tahapan itu adalah sesuai dengan posisi kontrol. Ini sudah dijelaskan juga. Nah, sehingga nanti karena ada 3 tahapan, dia nanti disebut dengan segitiga restitusi. Makanya lahir namanya segitiga restitusi. Dan ada 3 tahapan dan memiliki sisi, ada nanti poin-poinnya di setiap sisi segitiga tersebut. Ya, mungkin ini langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan seperti yang dibahas oleh Dr. sebentar ini. Kemudian, ketiga strategi ini dipresentasikan atau dibentuk dalam bentuk 3 sisi segitiga. Maka lahirlah namanya segitiga restitusi. Kemudian langkah-langkahnya tidak harus dilakukan satu persatu, bisa 2 saja. Mic-nya Ya, artinya nanti istilahnya nanti untuk permasalahan tersebut mereka menyadari langsung. Ini yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, banyak guru yang sudah menggunakan ini versi mereka masing-masing, walaupun mereka tidak mengetahui tentang teori restitusi. Ini sudah diakui oleh penelitian Bapak Ibu, bahkan di sebelah kita ini juga sudah kita buktikan. Kemudian ini bentuknya Bapak Ibu, nah, makanya disebut segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasannya. Pada menstabilkan identitas itu tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak tadi atau image anak tadi dari orang yang pembuat masalah atau orang yang gagal menjadi orang yang sukses ke depannya. Jadi kita dapat setelah dia merasa bersalah, ke depannya dia kalau dapat dia jadi orang sukses. Ya, kemudian mungkin kita tahu, tadi sudah disampaikan juga, anak tersebut melakukan sesuatu itu ada faktornya Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan, ada 5 kebutuhan dasar. Contohnya saja nih, kalau anak merengek-rengek, ya itu karena dia ingin diperhatikan. Kalau anak itu dia suka berbuat onar atau suka meribut, dia ingin cari perhatian. Memang itu kata teorinya. Apapun yang dilakukan anak itu ada tujuan dan ada dasarnya mereka melakukan. Kita dituntut untuk mengetahui tujuannya tersebut, menggalinya. Kira-kira mengapa dia melakukan itu? Apa sebetulnya? Apakah dia kurang perhatian di rumah atau bagaimana? Nah, itu kalau dapat seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, jadi kata-kata dalam menstabilkan identitas. Ini kata-katanya Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini tanda kutip Bapak Ibu, jangan disangka nanti restitusi itu, berarti biarkan saja orang berbuat salah. Tadi tidak. Tidak ada manusia yang sempurna, itu maksudnya. Jadi orang bisa saja berbuat salah. Kamu tidak orang yang pertama yang berbuat salah, itu maksudnya. Orang lain juga pernah berbuat salah seperti ini. Jadi tidak ada masalah. Nah, yang penting kita carikan solusinya sekarang. Itu kira-kira maksudnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau kita mengatakan kata-kata ini, yakinlah Pak Ibu, dalam 30 detik anak tersebut akan langsung kooperatif. Dari anak tersebut yang emosi, nanti kita katakan, silakan duduk Nanda. Ya, biasa saja berbuat salah. Ya, kamu tidak orang pertama yang berbuat salah. Ya, orang lain juga pernah melakukan ini, bukan kamu saja yang melakukan. Bapak juga pernah. Coba kita cari masalah dalam keluarga. Tapi kamu yang saya masuk. Oke, Pak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi menurut teori kontrol seperti yang kami sampaikan tadi, baik buruk yang dilakukan oleh siapapun pasti ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi: cinta, kasih sayang, kemudian bertahan hidup, ingin penguasaan, ingin pengakuan, dan lain-lain. Ya, ini yang kami sampaikan tadi. Jadi restitusi ini tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan itu sikap yang baik. Ini Bapak Ibu, tolong digarisbawahi. Jadi bukan mengatakan berbuat salah itu boleh, silakan berbuat salah, bukan itu ya. Tapi untuk menstabilkan dia supaya dia jangan terlampau jauh kesalahan tersebut dia perbuat. Nah, kemudian kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Coba, ya kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi coba tambah sikap yang lebih baru, yang lebih baik. Jadi itu kata-katanya. Kemudian yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah yang pertama, yang kedua dilakukan, maka kita langsung menanyakan, ya apa keinginannya ke depan atau apa solusinya. Jadi para guru yang menerapkan strategi ini, kalau anak-anaknya yang tadi tidak, ini masih yang validasi ya Pak Bu. Jadi kalau dia awalnya tidak terjangkau, maka dia jadi terjangkau. Yang ketiganya, kalau kita sudah melakukan langkah 1 dan 2 tersebut, maka kita tinggal menanyakan dia ingin menjadi apa ke depannya. Kamu ingin seperti apa ke depannya? Kamu jadi ingin orang sukses atau tidak? Nah, kalau ingin jadi orang sukses, begini solusinya, begini caranya. Nah, kira-kira itu maksudnya Bapak Ibu. Pertanyaannya mungkin, apa keyakinan yang sudah, apa kira-kira bayangan kamu untuk tentang kelas ideal, apa kamu jadi orang seperti apa, dan sebagainya. Oke, kemudian, jadi setelah kita
yang pada posisi terakhir ini kita penting menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang ingin dia idam-idamkan ke depannya. Apakah dia ingin jadi orang sukses atau orang bertanggung jawab? Kalau iya, maka tugas kita, maka tinggal kita memberikan bimbingan saja lagi. Kalau ingin sukses, nah seperti ini cara jalannya. Kalau ingin kamu berhasil, seperti ini caranya, bukan seperti yang kamu lakukan tadi. Nah itu kira-kira Bapak Ibu. Mungkin ini contoh budaya positif pada penerapan segitiga restitusi. Mario, ada kasus Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ya Pak, tadi pada jam istirahat kami bermain lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja kena lempar wajah Ibu Dina, kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Nah, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah. Iya Pak, dengan wajah sedih dan merunduk. Apa Adi, ada informasi yang kamu tambahkan Pak, yang ingin istilahnya ya memvalidasi yang tadi? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi apa katanya? Tapi kami tidak sengaja. Kemudian apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baik, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah, Bapak di sini mencari penyelesaiannya, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini. Kalian bisa melakukannya, pasti melakukan ini ada alasannya. Ya Pak, pasti seru ya bermain lempar-lemparan tersebut. Jadi karena kesenangan mungkin alasannya. Nah, kalau kalian senang melakukannya, tetapi kalian tidak harus merugikan orang lain katanya. Nah, sehingga kalian dapat masalah. Iya Pak. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Apakah yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Jadi kita memancing kepada peserta didik atau murid kita, kira-kira bagian keyakinan mana yang mereka langgar. Ya, nah, kita harus bersikap baik satu sama lain Pak. Oke, menghormati orang lain. Oke. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas. Nah, apakah ketika kalian melakukannya apa itu tidak Islam merugikan orang lain? Iya Pak. Nah, maka tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tersebut, bukan dengan melempar makanan. Nah, kemudian ya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu menerapkan keyakinan kelas. Besok kita ke kantin dan Bapak mari bisa berbakti lebih baik lagi. Nah, mungkin ini satu kasus Bapak Ibu. Ini kasus yang kedua juga seperti itu. Ada anak berkelahi, kemudian karena dia saling kancing bajunya terlepas, sehingga dan dipanggil oleh kepala sekolah. Kemudian dicarikan apa masalahnya. Karena tersebut emosi, kemudian dicarikan solusinya. Solusinya disuruh dia menjahit. Awalnya dia protes, bagaimana saya menjahit Pak? Nah, disuruh guru tata busana yang mengajarkannya. Nah, itu solusinya oleh pihak sekolah. Nah, sehingga ketika dia pulang mereka sudah bersenda gurau. Oke, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu CGP yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya seputar sosialisasi filosofi pemikiran ya Jagarantara dan budaya positif. Kami sangat senang sekali seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi. Dan ada beberapa hal yang sangat menarik bagi kami karena ini langsung berhubungan dengan siswa-siswi kita atau peserta didik kita ya Bapak Ibu. Kami menyimak dari awal sampai akhir penjelasan materi tadi. Di sini intinya kalau kami tidak salah dalam menarik kesimpulan, kita lebih mendekati kepada apa? Baik, terima kasih Bu Anci atas pertanyaan yang cukup menantang ya Bu Anci ya. Untuk kami jawab, mudah-mudahan kami bisa menjawabnya. Untuk pertanyaan ini kita minta dulu kepada Bapak yang membahas masalah segitiga restitusi. Silakan Pak. Mengenai keyakinan kelas ya Pak Polisi. Sebetulnya keyakinan kelas ini datangnya dari anak. Jadi sangat mustabil
kalau anak yang membuat dia tidak tahu dengan keyakinan kelas. Jadi namanya keyakinan kelas itu datangnya dari bawah. Kalau peraturan datangnya dari atas, kita yang menunjuk, kamu harus pakai ini, harus memiliki itu. Tapi kalau keyakinan, anak yang mengajukan kepada bersama. Nanti dari hasil ajuannya bersama, maka kita buat satu kesimpulan. Jadi ada yang sama, kita satukan. Jadi kalau dia yang membuat, mungkin mustahil kalau dia tidak memahami apa yang keyakinan kelas yang dimaksud. Jadi memang datangnya dari anak, Bapak Ibu, yang keyakinan kelas, bukan datang dari guru. Nah, itu bedanya antara peraturan dengan keyakinan atau kesepakatan. Jadi kesepakatan itu datangnya dari mereka. Kalau mereka setuju, kita buat. Kalau mereka tidak setuju, tidak kita buat. Nah, itu mungkin sedikit mengenai tentang keyakinan. Baik Bapak Ibu, mungkin penjelasan yang cukup komplit ya Bapak dan Ibu. Apakah masih kita buka untuk sesi tanya jawab? Karena waktu. Bapak ini masih mau bertanya Pak? Oke, satu Pak, boleh. Begini, dengan acara sosialisasi ini kita sebagai pendidik sangat terbantu sekali. Setelah-telahnya mengulang-ulang kaji yang telah kita dapat di bangku perkuliahan dulu, usaha-usaha diperbarui, malah dengan adanya calon-calon guru penggerak yang ada di sekolah kita, ini akan merubah cara di awal-awal tahun kita harus tahu dulu seperti yang dikatakan oleh Pak Soeben tadi tentang kodrat seorang siswa itu atau potensi dirinya yang selama ini kita yang nggak tahu. Anak yang masuk di kelas 7 ini, anak ini apa potensinya, apakah dia bakal olahraga, apa enggak, kan kita nggak tahu. Sehingga kita membawakan kunci pas untuk semua anak. Jadi maunya begini usulan, anak-anak siswa yang masuk baru besok, kita di bawah bimbingan guru BK nanti kita coba menggali ya potensi anak. Sehingga dari sana kita memulai membinanya. Tapi kalau kita seperti sekarang kan susah. Mungkin saja Pak. Baik Bapak Ibu, ada yang menambahkan atau cukup? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tuni yang telah memberikan dan mengingatkan kepada kita ya bahwa pelaksanaan pendidikan menurut filosofi Ki Dewantara itu memang penting untuk dilaksanakan. Mungkin sedikit bagi kami sebelum acara ditutup dari kami ya Bapak dan Ibu untuk menarik benang merah dari kegiatan kita pada hari ini Bapak dan Ibu. Filosofi pendidikan Ki Dewantara ini memang sudah lama kita dengar. Dari kita masa sekolah dulu kita sudah mendengar apa saja azas pendidikan dari filosofi Ki Dewantara. Memang benar Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar teori Bapak dan Ibu. Di lapangan nanti kita berharap kita bisa melaksanakannya, apalagi setelah masa pandemi yang kita hadapi selama ini, mungkin kita akan merasa sedikit kesulitan untuk merubah konsep disiplin anak yang selama ini terlanjur bebas. Mungkin Bapak dan Ibu kita bisa katakan mereka bebas dalam kehidupannya, dan sekarang kita bikin kembali, kita arahkan kembali ke dalam karakteristik yang memang kita harapkan, dan kita berharap Bapak dan Ibu lambat laun kita bersama kita bisa melaksanakannya, dan itu Bapak dan Ibu tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada dukungan dari kita bersama Bapak dan Ibu, terutama dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari rekan-rekan guru, termasuk tata usaha, juga wali murid dan orang tua dan lingkungan masyarakat ya Pak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bersama bisa saling bersinergi, bekerja sama mewujudkan pendidikan dan terwujud tujuan pendidikan mewujudkan pendidik dengan profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi, kita bergerak maju Bapak dan Ibu. Dengan demikian dari kami, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.